motor klasik, langganannya mekanik, bikin dompet kue jungkir balik, tapi ku cinta titik. Selamat datang. Jika Anda belum subscribe, subscribe dulu dong. Salam hobi, lensa hobi. Kita paktilas sejarahnya. Generasi pertama Yamaha Nuvo mendebut tahun pakai antar anak sekolah bisa, mau dipakai buat angkut barang atau hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman lensa hobi? Semoga semua baik, semua sehat, bahagia bersama keluarga dan bersama hobinya masing-masing. Buat teman-teman yang sudah divaksin, alhamdulillah. Semoga target pemerintah kita di bulan Agustus atau paling lambat pertengahan September, herd immunity kita di negeri ini akan segera tercapai. Buat teman-teman yang belum divaksin maupun yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap berusaha terus meningkatkan imunitas tubuhnya dengan berbagai cara secara alami. Video kali ini kita akan bahas dua motor yang ada di belakang saya ini. Dua motor yang belum terlalu tua, tapi saat ini keberadaannya semakin langka dan semakin diburu oleh para kolektor. Motor itu adalah Honda Grand atau yang dikenal dengan Grand Bulus dan Yamaha Nuvo Lele. Ini adalah Nuvo pertama dan di Honda Grand itu adalah Honda Grand pertama. Kita akan membahas sedikit tentang spesifikasi dan sejarah motor-motor tersebut. Bagaimana videonya? Ikuti terus. Salam hobi, lensa hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honda Astrea Grand diperkenalkan pertama kali oleh Federal Motor pada tahun 1991, menggantikan Astrea Prima. Bagi yang belum tahu, Federal Motor adalah distributor dan manufaktur motor Honda sebelum era PT Astra Honda Motor. Kehadiran prinsipal Honda Motor Corporation membuat nama Federal Motor berganti menjadi Astrea Honda Motor di tahun 2001. Pada versi awal, Astrea Grand ini memiliki desain lampu belakang membulat mirip punggung kura-kura, sehingga disebut sebagai Grand Bulus. 3 tahun kemudian, Federal Motor memperbaharui desain Astrea Grand, terutama di bagian lampu belakang dengan menambahkan spoiler ducktail. Sebagai edisi penutup, Federal Motor merilis Astrea Impreza yang desainnya mirip seperti Astrea Grand namun lebih ramping. Peluncuran Astrea Impreza ini berbarengan dengan rilis Astrea Supra yang desainnya lebih sporty. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Federal Motor kembali mengeluarkan paket motor bebek murah dengan kembali mengadopsi model Honda Astrea yang dinamai Honda Astrea Legenda. Astrea Legenda memiliki teknologi yang lebih maju, tapi tetap mengadopsi mesin yang sama dengan Honda Astrea Grand yang memiliki kapasitas mesin 100 cc. Begitu digemarinya desain khas Astrea Grand hingga ke era Legenda, PT Astra Honda Motor bahkan merilis Legenda 2 sebagai edisi terakhir klan Astrea Grand di Indonesia. Pada awal dekade 1990-an, persaing pasar otomotif menghadirkan 3 merek yang menyediakan motor bebek, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Dari ketiganya, hanya Honda lah yang setia dengan mesin 4 tak. Yamaha dan Suzuki masih memakai mesin 2 tak, meskipun kapasitas mesinnya 100 cc pembulatan. Tak ayal, segmen pengguna motor juga terbagi-bagi. Honda Astrea lebih banyak dibeli oleh kalangan dewasa, seperti bapak-bapak PNS, ibu rumah tangga, hingga pemuda berpemikiran lurus, nggak neko-neko.
Karakter pengguna bebek Suzuki hampir sama dengan Honda, bedanya hanya mereka mencari motor yang lebih kencang, bermesin 2 tak. Yamaha yang menyediakan Force One Series membidik segmen anak muda atau kalangan dewasa berjiwa sporty. Dari segi fitur, Honda ini paling sederhana dibanding Suzuki dan Yamaha. Namun, Honda berusaha membuat motor yang paling bandel dan tahan lama, terutama pada mesinnya. Astrea Grand masih memakai rem tromol di kedua roda dan mesin 4 tak. Desain joknya juga rata, tidak seperti Yamaha yang boncengers, sedikit nungging. Karena masih keturunan langsung dari Super Cup, maka Astrea Grand ini memakai rancangan rangka monokok. Maksudnya, rangka ini menggunakan kombinasi antara pipa dengan plat baja yang disatukan. Nah, pipa sebagai rangka utama dan plat baja berfungsi untuk bodi yang kemudian ditutupi cover plastik. Desain lampunya khas 90-an dengan gaya persegi panjang dan agak sipit. Supaya tidak terkesan jadul, maka bentuk lampu belakang memiliki spoiler. Sementara itu, suspensinya memakai teleskopik biasa di depan dan belakang yang terkenal empuk. Tidak ada yang istimewa dari desain Astrea Grand, karena Federal Motor sebagai produsen merancang motor bebek ini sebagai kendaraan yang fungsional. Mau dipakai antar anak sekolah bisa, mau dipakai buat angkut barang atau hasil pertanian juga ayo aja. Klan Astrea Grand ini punya kelebihan yang sulit ditandingi oleh motor-motor lainnya, bahkan hingga saat ini, yaitu irit. Tenaganya memang tidak besar, tapi performanya cukup istimewa untuk ukuran bebek 4 tak dengan mesin tidak sampai 100 cc. Konsumsi bensin terboros pada Astrea Grand standar dengan seliter bensin bisa mencapai 55 km. Begitu iritnya, pengguna Astrea Grand sering lupa kapan terakhir kali isi bensin. Punya motor ini siap-siap aja jadi musuh SPBU untuk pemakai normal ke sekolah atau ke kantor dengan jarak 20 km, mungkin bisa sekali isi bensin dalam 1 minggu. Nah, itu bicara soal irit. Performa larinya juga tidak bisa dianggap enteng dan kuat melewati jalur pegunungan, asal dengan perawatan yang benar. Astrea Grand ini masih sanggup berlari hingga 90 km per jam, atau bahkan dipaksa sampai 100 km per jam, masih tetap mampu. Performanya tidak kalah dengan bebek modern 110 cc dan mendekati performa bebek 125 cc injeksi. Selain itu, desain jok yang rata jaminannya adalah kenyamanan. Baik pengendara atau boncengers tidak cepat merasa pegal karena duduk di busa yang tebal. Posisi kaki seperti duduk normal di kursi membuat tidak mudah kesemutan. Untuk di pedesaan, motor ini jaminan nyaman dipakai berkendara jarak jauh. Sekuat-kuatnya motor, tetap ada aja kelemahannya. Nah, untuk kelemahan Astrea Grand ini biasanya patah sasis. Sebab desain monokok yang menggabungkan plat bodi dengan rangka underbone ini memang rigid tapi kurang awet. Pertemuan dua jenis bahan berbeda karakter ini memang susah disatukan. Meskipun menyatu, namun akhirnya bisa lepas juga. Biasanya, kalau sudah patah di sambungan pipa underbone ini, perlu las ulang untuk menyambungkannya kembali. Tukang las sampai hafal apabila ada Astrea Grand datang kepadanya, pasti hanya untuk las rangka yang patah di sambungan antara sasis pipa dan plat besi. Selain rangka yang rentan patah, sambungan bodi juga bisa bergetar karena kendur akibat usia motor yang sudah tua. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemilik Astrea Grand menjual motor kesayangannya itu seharga 80 juta rupiah. Ia mengaku bila Astrea Grand yang dijual itu adalah hasil restorasi, memakai berbagai komponen asli. Yamaha Nuvo sempat berjaya di era awal motor matic tahun 2000-an, dan kini meski sudah tak lagi diproduksi model barunya, unit bekasnya jadi buruan para kolektor. Tak sedikit dari para loyalisnya membentuk sebuah komunitas sekedar untuk sharing perihal perawatan. Sedikit nampak tilas sejarahnya, generasi pertama Yamaha Nuvo mendebut tahun 2002 lalu, di mana pemilik awal model ini memberikan julukan Nuvo Lele. Ciri khasnya terletak pada emblem plastik bertuliskan
Nuvo di bodi kiri dan kanan. Tak lupa juga ada saluran buang gas dengan satu baut pegangan dan lengan ayun dari bahan besi. Selang beberapa tahun, Yamaha memperbaharui tampilan dan performanya. Lahirlah Yamaha Nuvo Sporty. Sebenarnya ini tetap tipe Nuvo Lele yang mendapati ubahan minor saja. Ubahan di sisi performa, Yamaha membenamkan karburator dan pengapian CDI anyar. Untuk mempercantik tampilannya, Yamaha juga merevisi desain knalpot dan arem. Jangan heran kalau knalpot ini paling banyak dicari karena memang desainnya yang menarik. Di tahun 2005 hadirlah Nuvo Z dengan bahasa desain bodi yang lebih tajam dan futuristik. Boleh dibilang berbeda jauh dari generasi sebelumnya. Headlampnya dibuat menjadi dua bagian dan terpisah. Sementara buritan di lampu belakangnya makin ciamik dan sporty. Bodi yang membulat pada versi Lele hilang, digantikan dengan tarikan garis tajam dari belakang sampai depan. Selain bodi, Yamaha juga menyematkan sedikit tambahan teknologi pada jantung mekanis, yaitu pada karburator dengan sistem cuk otomatis dan AIS atau Air Induction System pada saluran gas buang. Kemudian urusan kaki-kaki, Yamaha juga mengubah model velg dari semula jari-jari atau spoke menjadi velg racing berpalang dengan clear silver. Sayangnya di tahun 2007 Yamaha Indonesia memberhentikan napasnya. Ukuran ban Nuvo memang jarang dijual di beberapa toko ban. Nuvo sendiri menggunakan velg dengan ukuran 16 inch pada bagian depan dan belakang. Beruntungnya sekarang ukuran ban tersebut tersedia dalam tipe tubeless. Teman-teman lensa hobi, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai motor-motor klasik, motor-motor antik, motor-motor langka di video kali ini. Sampai ketemu di video-video mendatang. Semoga pembahasan ini menambah wawasan buat kita semua. Salam hobi, lensa hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue asal